mungkin kita pakai seharian ya dok ya, karena kita kan sholat untuk yang muslim juga kalau kena keringet kan juga pasti luntur gitu. Itu kan pasti kan wajib diulang ya Ya, dok ya. Diulangnya apakah bisa dok ya, kalau wajib. setelah sholat aja gitu diulang? Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Anggi dari Lamier Estetik. Halo dok. Halo, Halo. malam. Malam dok. Lagi di mana dok? Kebetulan masih di klinik ini. Oh ya dok. Salam kenal ya dok ya. Ini yang pertama kalinya kita ketemu sama dokter. Iya. Nah dok, hari ini kita mau sama-sama dengerin edukasi dokter soal milia. Karena masih banyak yang belum tahu, belum paham milia itu apa, dan bahkan ada yang nyamain itu milia itu sama jerawat batu. Karena memang kalau dilihat sekilas mirip ya dok ya. Iya, Heeh. kita mirip, tapi Sekilas beda. mirip ya dok. Padahal sebenarnya beda banget ya dok. Beda banget. Heeh. Ya, kita langsung aja dok ya. Milia ini sebenarnya apa dok? Milia, jadi milia itu merupakan benjolan kecil di atas kulit ya. Biasanya warnanya putih sampai kuning. Ukurannya sekitar kurang lebih 2 milimeter lah. Nah, ini nih akibat eh, tersumbatnya kelenjar keringat, terus dia menumpuk di atas kulit. Jadi timbullah benjolan itu. Biasanya tempatnya itu ada di sekitar mata, terus di dahi, terus di pipi. Biasanya itu tempat-tempatnya. Mm-mm. Ya, milia tuh memang ukurannya memang kecil ya dok ya. Memang Kecil, sekecil kecil. jerawat ya. 2 milimeter. Mm-mm. Ya. Nah itu milia itu dia hanya munculnya satu atau bisa bergerombol gitu dok? Ya, jadi kalau bisa satu, Mm-mm. bisa juga bergerombol. Kalau satu, kita biasa nyebutnya miliarum ya. Kalau Mm-mm. bergerombol baru milia. Mm-mm. Ya. Nah ini dok untuk membedakan dok dari fisiknya gitu dok ya atau dari apa gitu bedanya si milia dengan jerawat ini apa dok? Oke, jadi tadi udah disinggung ya tentang Mm-mm. perbedaan milia sama jerawat. Ini beda banget dari mulai pembentukannya aja udah berbeda ya. Kalau milia itu akibat penyumbatan, kalau si jerawat batu ini akibat peradangan. Kalau peradangan ini tentunya ada tanda-tanda peradangan seperti merah, terus sakit, gatal, dan juga biasanya ada nanahnya ya kalau peradangan. Nah, itu yang membedakan banget sama si Milia. Milia ini nggak gatal, tidak sakit. Dia tumbuh begitu aja di wajah, nggak ada rasa apa. Tapi sangat mengganggu penampilan ya, terutama orang-orang yang bekerja di bidang kecantikan atau bekerjanya di estetik itu sangat mengganggu penampilan mereka. Iya. Penyebab dari milia ini apa dok? Apa karena jarang cuci muka? Jadi penyebab milia ini sebenarnya karena si kulit ini susah untuk mengelupas atau pengelupasannya sudah mulai terganggu. Jadi yang normalnya itu antara 21 sampai 28 hari itu terjadi pergantian kulit. Nah, semakin tua itu kemampuan kulit untuk pengelupasan itu semakin berkurang. Jadinya harus dibantu dengan treatment-treatment atau skincare yang cocok untuk eksfoliasi. Itu salah satu penyebabnya leanya. Atau bisa juga karena lepuhan pada kulit. Atau sebelumnya melakukan prosedur laser atau dermoplasi. Terus pemakaian steroid-steroid jangka panjang tanpa resep dokter itu juga bisa muncul timbulnya skin. Iya. Kalau yang untuk yang berusia muda dok itu eh, apakah dia bisa mengalami penyebab-penyebab tadi itu dok? Bisa, bisa banget ya. Di semua usia malah bahkan dari bayi
itu ada juga yang milia, tapi kalau bayi biasanya bisa hilang sendiri. Dan juga kalau bayi biasanya diakibatkan karena hormon si ibu dari kehamilan itu pas lahir anaknya sendiri kayak bintik, itu masuk milia juga, ada bayi tapi dia biasanya hilang sendiri. Nah, untuk yang lebih usianya lebih tua, misalkan 20 tahun ke atas, itu karena tersumbatnya kan. Jadi bisa dari usia bayi pun bisa sampai usia tua. Semuanya bisa diambil. Iya. Nah dok, sorry dok, tadi kan dokter kan sebutin kan semakin usia kita tua itu regenerasi kulit kan bisa semakin bertambah ya. Maksudnya semakin berkurang melambat gitu ya dok ya. Dan ini adalah salah satu dari penyebab si milia itu. Nah tapi kalau saya nggak salah dengar itu dok, saya juga pernah dengar itu yang masih berusia muda pun itu regenerasi kulitnya pun bisa dia tiba-tiba itu melambat gitu. Itu penyebabnya biasanya apa itu dok? Bisa sih, karena mungkin juga karena faktor dari kulitnya bisa stres, gangguan-gangguan hormon, atau juga kurangnya nutrisi, vitamin-vitamin, itu memicu regenerasi kulitnya terhambat biasanya. Kalau di usia masih muda ya. Iya. Kalau dia regenerasi kulitnya dia melambat, mungkin juga dok ya itu bisa jadi penyebab munculnya milia itu ya dok ya. Iya bisa banget karena jarang eksfoliasi juga. Nah itu yang makin memunculkan si milia. Iya. Tapi kalau aku lihat sih tuh orang-orang tuh lebih banyak milia tuh timbulnya di sini ya dok ya, di Ya, bawah mata ya. Di bawah mata, sama dahi sih banyak juga. Kenapa itu dok? Kok lebih sering munculnya di dua area ini dok? Ya karena di sini memang jarang kena si, yang pertama jarang kena sunscreen ya, nggak mungkin kan sunscreen sampai sini. Cuman bakatnya itu udah ada, karena ada juga ini penelitian itu karena keturunan juga bisa. Kalau yang di sekitar dahi ini biasanya mungkin sunscreennya kurang tebal, kurang menutupi. Oh ya, oh mungkin dia pakai sunscreennya buru-buru ya dok ya, udah yang penting kena gitu ya. Iya, kadang kan udah buru-buru, keburu keluar, belum 30 menit harusnya kan aturannya dengan 2 jari, terus 15 sampai 30 menit sebelum kita beraktivitas. Ini kan kadang-kadang kita buru-buru ya, jadi pakai sunscreen udah langsung keluar aja. 2 jari itu maksudnya gini dok, di sini 2 jari, di sini 2 jari gitu ya. Jadi misalkan pakai sunscreen yang full, dia 2 jari full gini di seluruh wajah, untuk seluruh wajah leher. Kalau pakai yang pot gitu sediaannya, kita oleskannya merata ke seluruh wajah. Jadi jangan cuma satu oles aja gini, 2, 3, 4, enggak. Jadi di seluruh titik. Harus ada semua. Iya, ada loh dok yang kayak gini, katanya boros kalau banyak-banyak. Jangan pelit-pelit ya untuk sunscreen, karena itu melindungi kita banget. Apalagi iklim kita kan kayak gini, panas ya, sinar mataharinya ada terus. Jadi kalau nggak dua tuh, kadang-kadang di klinik muncul flek dan milia, karena jarang pakai sunscreen. Iya. Nah dok, tapi kan sunscreen ini kan nggak akan mungkin kita pakai seharian ya dok ya, karena kita kan sholat untuk yang muslim juga kalau kena keringet kan juga pasti luntur gitu. Itu kan pasti kan wajib diulang ya dok ya. Diulangnya apakah bisa dok kalau setelah sholat aja gitu diulang? Ya sebenarnya tergantung SPF-nya yang dipakai. Kalau untuk SPF yang 30 itu sebenarnya di 3 jam itu bisa diulang. Untuk SPF 50 itu 5 jam ketahanan. Itu tanda ketahanan dianya si sunscreen di wajah kita. Jadi misalkan kita beraktivitasnya nggak lama, ya cukup 30 juga nggak apa-apa. Tapi kalau seharian pakai yang 50, terus nanti kita apply lagi setelah sholat atau cuci muka pas di tengah hari. Iya. Nah, kalau kita udah terlanjur punya milia nih dok, ini cara ngatasinnya gimana dok? Oke, kalau udah ada milia, kita bisa treatment kalau di klinik sini di Lamier, biasanya kita
kita menggunakan treatment electrocauter atau juga untuk membantu eksfoliatnya kita bisa pilih. Tapi untuk si milianya banget itu treatmentnya namanya electrocauter. Boleh dijelasin nggak dok, electrocauter tuh treatment yang seperti apa dok? Ya, jadi electrocauter ini merupakan bedah listrik ya, suatu bedah listrik. Jadi ada alat, nanti seperti pena alatnya. Eh, si penanya ini nanti ujungnya jarum dan dialirkan listrik. Nanti ini menghantarkan panas, baru kita kauter ke wajah. Kita ke milianya itu kita bersihkan. Gitu. Gak sakit pengerjaannya karena kita anestesi dulu, anestesi topikal di tempat miliannya itu, baru nanti kita kerjakan treatment. Jadi nggak sakit sih. Untuk penyembuhannya itu sama seperti luka bakar sekitar 2 mingguan. Terus sekali treatment aja biasanya hilang, tapi ada kayak semacam milia juga, tapi ternyata bukan milia, namanya syringioma. Kalau syringioma itu tidak bisa dikerjakan dengan electrocauter aja, gitu. Dia biasanya di bedah atau di spesialis kulit ada alat khusus yang mengerjakan syringioma. Kalau milia benar-benar milia saja itu bisa dengan electrocauter. Iya. Nah itu kan tadi dokter kan bilang kan ya masa penyembuhannya kan 2 minggu ya dok ya. Itu selama masa 2 minggu itu ada pantangan atau ada yang harus dilakukan sama pasien nggak dok? Yang harus dilakukan itu pengolesan salep luka luka bakar ya, tetap diolesin di milianya. Nanti kalau misalkan muncul 2 minggu itu sudah mulai muncul kulit-kulit baru, itu dibiarkan saja, biarkan dia tumbuh menggantikan kulit yang sebelumnya. Terus jangan sampai kena sinar matahari langsung, jadi sunscreen tetap dipakai. Paling itu aja, nggak ada yang khusus banget. Kalau make up dok, masih boleh nggak make upan? Boleh make upan, boleh. Selama 2 minggu itu masih bisa make upan? Bisa. Iya. Sih. Cuman dibersihkannya harus benar-benar bersih. Iya. Nah dok, kan udah itu kan bisa langsung hilang ya dok ya, milianya ya. Begitu di electrocauter langsung hilang. Nah itu tapi mungkin nggak dok, dia bakal muncul lagi si milia ini? Mungkin. Yang kayak tadi aku bilang, bisa aja kalau dia muncul lagi itu biasanya namanya syringioma. Dia nggak bisa hilang dengan electrocauter, harus di pembedahan yang khusus alatnya. Electrocauter ya dok ya. Nah tadi kalau setelah udah selesai gitu electrocauter itu masih peeling ya dok ya? Peeling dilakukan setelah electrocauter atau menunggu sembuh dulu dok lukanya? Menunggu sembuh dulu. Menunggu sembuh baru kita lakukan treatment yang lain. Treatment yang dokter rekomendasikan itu ya peeling ya dok ya? Untuk milianya apa untuk eksfoliasinya? Untuk eksfoliasinya? Untuk eksfoliasi ya bisa peeling, bisa mesobiasi. Iya. Jadi eksfoliasi ini merupakan ini dok ya, cara buat mencegah si milia ini dok ya, biar nggak muncul lagi ya? Ya, lakukan eksfoliasi. Kalau memang nggak sempat ke klinik, boleh pakai produk yang bisa mengeksfoliasi di rumah. Itu boleh dilakukan sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Iya, gitu. Jadi kalau peeling itu sebenarnya bisa nggak mesti dilakukan di klinik kecantikan ya dok ya, di rumah pun bisa ya? Ya bisa di rumah, tetapi bahan yang digunakan itu yang ada di pasaran biasanya konsentrasinya memang lebih rendah dan memang aman untuk dilakukan di rumah. Kalau di klinik yang dilakukan dokter itu konsentrasinya lebih tinggi. Iya, tapi kalau aku jadi pasien sih mendingan di dokter aja kan, pasti kan udah langsung ini ya dok ya. Iya kan, dokter kan pasti tahu ya kondisi kulit ya, lebih aman.
lebih aman. Heeh. Iya. Nah dok, selain eksfoliasi dok, ada cara lain nggak dok biar mencegah si milia ini biar nggak muncul lagi? Oke, selain eksfoliasi tentunya kita harus rajin pakai sunscreen tadi. Mm-mm. Pakai sunscreen dan diulang. Itu sih cara pencegahannya. Dan juga makan, minum yang mengandung vitamin B dan E itu bisa dilakukan. Mm-mm. Terus kalau udah ada media, jangan jangan dipencet-pencet sendiri. Jangan berusaha mengeluarkannya sendiri, nanti malah infeksi atau terjadi luka, nanti malah tambah parah. Mm-mm. Malah ada penyakit yang lain. Mm-mm. Iya. Ha. Saya juga ada milia dok di sini, tapi ya biarin aja, nggak apa-apa. Nah dok, nah dok, tadi ada yang lupa saya tanya dok untuk si elektrokauter ini dok, itu dalam kondisi kulit yang gimana, yang dokter nggak bolehin dia ada nggak bolehin dia elektrokauter dulu, walaupun dia sebenarnya dia punya milia. Oke, tentunya yang masih ada luka di sekitar tempat yang ada milianya itu, atau Hmm. bekas herpes, Hmm. atau luka-luka yang lain juga nggak boleh dulu. Hmm. Atau habis healing misalkan baru 1 minggu yang lalu, itu juga Hmm. nggak boleh kita lakukan. Hmm. Untuk kontraindikasi auto sendiri sih nggak ada yang absolut banget ya. Cuman kalau ada luka-luka di sekitar kulit yang ada minyaknya itu yang nggak boleh aja kita lakukan. Hmm. Hmm. Iya. Nah dok, sekilas saja dok itu dok, bedanya milia sama siringoma ini apa dok dari bentuknya? Sama-sama kecil, mungkin seringioma lebih lebar-lebar. Kalau Mm-mm. milia itu lebih kecil-kecil. Paling itu yang Mm-mm. membedakan. Mm-mm. Iya, gitu. Jadi, Dari nah, ukuran aja. Kalau dari warna, dari rasanya nggak ada rasa itu sama. mm-mm. Iya, termasuk penyebabnya juga sama dok. Kalau seringioma itu lebih ke genetik sih biasanya. Mm-mm. Dan juga paparan UV juga sama. Oh, sama ya dok ya. Oke dok, nanti mungkin next kita bisa bahas soal si siringioma ini ya dok ya, biar lebih dalam lagi ya dok ya. Ya. Nah, oke dok, ini dok, mungkin dok sebagai penutup, terakhir ya dok, saya mau tanya dok, kan ada orang-orang itu yang cuek ya dok ya, nggak mau ngerawat wajahnya, ya kan, bodo amat gitu loh. Nah, padahal kan perawatan wajah itu penting ya dok ya, biar kita terhindar dari masalah kulit apapun itu, ya kan, dia Ya. terkecuali adalah milia. Itu gimana dok? Pendapat dokter soal mereka ini yang cuek banget, nggak mau perawatan wajah dok? Ya, menurut aku sih sayang banget ya kalau punya wajah nggak dirawat sama sekali atau cuek dengan wajahnya sendiri. Hmm. Itu sayang banget karena perawatan wajah itu bisa dimulai dari usia dini untuk Hmm. menghindari masalah-masalah yang timbul nanti di usia tua. Bisa mulai merawat wajah itu bisa di usia 12 tahun, tapi tentunya dengan skincare yang cocok untuk usia remaja dan sesuai jenis kulit. Jadi kalau kita cuek dengan wajah kita, nanti tuanya bakal muncul masalah-masalah yang lebih berat, yang bahkan nggak bisa hilang. Nanti yang nyesel kita sendiri. Jadi kita tuh harus aware sama muka kita, harus rajin dirawat, karena nanti kita sendiri yang susah kalau kita nggak merawat sejak sekarang, sejak usia dini apalagi. Mm-mm. Jadi perawatan itu baiknya mulai dari usia 13 tahun ya dok ya? 12 tahun udah bisa, 12 dengan tahun. disesuaikan kondisi kulit dan bahan-bahannya. Mm-mm. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Oke, Iya, udah panjang sama-sama. banget dok penjelasannya Semoga soal milia. bermanfaat. Iya, makasih dok. Jangan bosan dok, nanti kalau misalnya diminta gabung lagi boleh ya. Ya dong. Iya, terima kasih banyak dokter Anggi. Oke, sama-sama.
Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Anggi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.